Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa jamain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar Ahmad Yogyakarta dimanapun kita berada, mukminin mukminat, hadirin hadirat, pemirsa setia dalam kajian online Tazkiyat dalam kajian kitab Faslun fi Tazkiyatin Nafas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembicaraan kita pada pekan yang lalu, dan ini karena masih berkaitan dengan Muharram, berkaitan dengan tahun baru kita 1443 Hijriah, bahwa hijrah secara formal ditandai dengan berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu. Namun demikian, hijrah ini tidak hanya dimaknai secara fisik atau secara formal, pindahnya badan kita, pindahnya diri kita dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi yang lebih esensi lagi adalah berubahnya kita dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, menuju kepada keadaan yang lain. Dikatakan ini kita hijrah. Kita berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala jika kita secara moral kita berpindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Kita berpindah dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Dari keadaan yang sudah baik menjadi keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itulah esensi dari kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna hijrah ini tidak hanya ditandai secara formal dengan berpindahnya diri kita sekali lagi dari satu tempat yang lain, dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, tapi justru yang lebih penting, yang lebih esensi adalah berubahnya kita, berpindahnya mental kita dari satu keadaan yang negatif, keadaan yang tadinya maksiat pada taat, yang tadinya musyrik pada tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya masih sering menyelisih sunnah Nabi, maka kita kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tadinya masih sering melakukan hal yang makruh, maka kita ganti dengan melakukan hal-hal yang sunnah, dan sebagainya dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perpindahan seseorang dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dikatakan hijrah ketika perpindahan itu memenuhi dua syarat secara umum. Yang pertama, bahwa perpindahan kita dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berhijrah ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya, mengharapkan surganya di akhirat, bukan tujuan lain apapun itu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan syarat yang pertama. Perpindahan kita dikatakan hijrah, dikatakan sebuah hijrah dari karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala adalah mengesampingkan hubungan kausalitas, mengesampingkan tujuan-tujuan yang bersifat prediksi, yang itu untuk kepentingan duniawi pribadi semata. Namun hijrah ini semata-mata karena panggilan ilahi, karena panggilan syariat yang harus dilakukan oleh orang-orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya berhijrah ke kota B dari kota A, karena di kota B nanti saya bisa begini dan begitu untuk kepentingan duniawi. Maka prediksi-prediksi yang demikian akan mengurangi keutuhan atau mengurangi kebersihan hijrah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah karena hijrah mana yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan semata-mata saya
berhijrah dari tempat A ke tempat B semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam tentunya, bukan lain daripada yang lain. Bapak Ibu keluarga besar Amat Yogyakarta, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua agar perjalanan kita, berpindahnya kita ini dinilai sebagai sebuah hijrah, amal soleh hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan kita ini harus sesuai dengan ghayat tasyri', sesuai dengan tujuan dari syariat, tujuan dari syariat Islam itu sendiri, dan khususnya mengapa hijrah ini disyariatkan kepada kita semuanya. Ghayatut tasyri', tujuan tasyri', setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa tasyri' ini tujuan adalah hifdzuddin, bahwa agama ini, syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam dan juga oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Yang pertama tujuan utamanya, dan ini merupakan tujuan dari yang paling besar di antara tujuan yang lain. Goyah, tujuan yang paling agung dibandingkan dengan tujuan yang lain adalah hifdzuddin, ya, hifdzuddin, menjaga agama itu sendiri. Ketika agama kita terancam, ketika agama kita sudah tidak sanggup kita pertahankan di satu tempat, apapun itu bentuknya, dari sisi apapun, maka kewajiban kita adalah berhijrah. Baik berhijrah secara fisik, badan kita berhijrah, maupun mental kita berhijrah. Berhijrah dari lingkungan yang tidak baik pada lingkungan yang baik, dari lingkungan yang kurang baik kepada menuju ke lingkungan yang lebih baik. Itu yang pertama. Tujuannya adalah untuk menegakkan agama kita. Sebagai contoh misalnya dalam konteks bekerja, kita sebagai seorang karyawan misalnya, atau sebagai seorang apalah staf di sebuah perusahaan, di antara syariat Islam yang dasar, yang itu wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf, setiap muslim, adalah melaksanakan, menegakkan sholat 5 waktu. Dan dalam beberapa pembahasan, sebagian ulama bahkan menekankan wajib sholat 5 waktu secara berjamaah. Terlepas adanya debat tebal apakah sholat 5 waktu ini wajib berjamaah atau tidak, namun setiap kita secara mutlak, dan ini merupakan ijma' para ulama, dan ijma' adalah hukum, kata Rasulullah SAW, tidak mungkin, yang artinya bahwasanya umatku tidak akan mungkin berijma', bersepakat di atas sebuah kesesatan. Maka ketika ijma' ulama ini mengatakan sholat hukumnya adalah wajib, dan juga didukung bahkan nas Al-Quran dan hadis, semuanya banyak sekali mengatakan tentang wujubnya, wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu tanpa terkecuali, baik itu laki-laki dan perempuan yang telah mencapai mukallaf, yang telah balik, ini syaratnya, maka wajib menegakkan sholat 5 waktu, dan lebih-lebih harus berjamaah. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kemudian tidak diberikan kebebasan untuk sholat 5 waktu, tidak ada kesempatan untuk sholat Jumat, bahkan kita melihat naudzubillah min dzalik, sebagian saudara kita negara yang lain mungkin tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat, dan kalaupun melaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, harus dimusuhi, diintimidasi dan sebagainya. Maka seseorang yang berada dalam keadaan yang demikian secara mutlak dan wajib baginya untuk berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, berpindah ke tempat atau menuju tempat yang memungkinkan baginya, menuju kondisi yang memungkinkan baginya untuk menegakkan agamanya, setidak-tidaknya adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Di dalam konteks yang lebih sederhana, yang sempit, tidak dalam kehidupan kita bekerja di sebuah perusahaan dan sebagainya. Adapun secara umum, maka paling tidak ada larangan kita untuk ke masjid, tidak ada larangan untuk sholat berjamaah, tidak ada larangan untuk berhaji dan sebagainya. Jika itu ada larangan, bahkan intimidasi, kita diancam dengan sebuah pembunuhan dan sebagainya, maka bagi orang-orang yang memungkinkan keadaannya, dia memiliki kemampuan, maka dia wajib berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kondisi ataupun tempat yang memungkinkan dia untuk berhijrah. Bisa jadi tempatnya sebenarnya tidak memungkinkan, tapi karena satu dan hal kita bisa menciptakan satu kondisi sehingga memungkinkan terlaksananya syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya
satu perusahaan umum, kita sebut perusahaan X misalnya, secara umum perusahaan itu bukan berbasic agama. Kemudian beberapa karyawan yang menganut ajaran Islam, agama Islam, kemudian menghubungi direkturnya atau pejabat terkait, pimpinan terkait, kemudian meminta izin, bla 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 sebagainya. Kemudian dia membuat sebuah semacam aturan main atau apa SOP dan sebagainya, kemudian memungkinkan terlaksananya kewajiban ini, maka yang demikian ini sudah cukup baginya untuk dikatakan sebagai hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus berpindah dari sebuah tempat yang lain. Namun dalam konteks tertentu, dalam kasus tertentu dan dalam batasan tertentu yang tidak memungkinkan harus pindah secara fisik ke tempat yang lain, maka yang ini pun kemudian mengharuskan seseorang yang mampu wajib untuk segera berpindah ke tempat yang memungkinkan baginya untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghayatut tasyri' yang kedua, yang itu menjadi sebab atau menjadi terpenuhnya syarat hijrah adalah kita berhijrah selain yang pertama untuk menegakkan agama kita, untuk yang kedua adalah melindungi diri kita. Kalau kita jiwanya terancam baik secara fisik maupun secara mental, terancam sama kita terancam sebuah komunitas, sebuah golongan, kita terancam, tidak memungkinkan untuk menghidupkan jiwa kita untuk melaksanakan hak-hak sipil secara normal, hak untuk bekerja, hak untuk hidup yang layak, hak untuk beribadah dan sebagainya terhalangi, dan itu sulit bagi kita untuk beradaptasi di lingkungan tersebut, maka jiwa seorang muslim itu harganya lebih utama, lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang maknanya bahwa kematian seorang muslim itu lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka tatkala keadaan kita demikian, maka ketentuan hijrah berlaku atas diri kita, dan kewajiban kita untuk berpindah dari satu tempat yang lain atau kondisi yang lain yang memungkinkan jiwa kita terlindungi, hak-hak sipil kita terlindungi, hak-hak secara hukum kita terlindungi, yang memungkinkan ketika jiwa sudah tenang, maka sangat memungkinkan terlaksananya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, agama kita bisa tegak. Kemudian yang ketiga, hijrah itu harus memenuhi ghayatut tasyri'. Yang ghayatut tasyri' yang ketiga adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ketika harta kita sudah tidak aman, dijarah harta kita dan sebagainya, maka diperkenankan, bahkan disyariatkan bagi kita untuk berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaksanaan syariat ini pun juga membutuhkan harta. Jika kita dijarah, maka keterlaksanaan ibadah kita, keterlaksanaan agama kita tentunya akan terganggu, seperti syariat zakat dan sebagainya. Ketika harta kita diganggu, maka tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Maka orang-orang yang diganggu hartanya, dia berkewajiban untuk berpindah dari satu kondisi yang lain, ataupun tempat yang memungkinkan baginya untuk bisa menjaga hartanya demi menegakkan agamanya. Kemudian yang keempat, ghayatut tasyri' yang keempat adalah hifdzun nasal, menjaga keturunan. Jika di situ tempat keturunan sudah tidak jelas, zina di mana-mana, mabuk-mabukan di mana-mana, kemudian terjadi beberapa bentuk jarimah, pelanggaran seksual dan sebagainya, dan itu sudah secara sistem tidak bisa kita hindarkan, maka untuk menjaga nasab kita, untuk menjaga keturunan kita menjadi keturunan yang baik, agar tidak kita terganggu, terkotori oleh kebiasaan jelek, kriminal yang itu akan merusak agama keturunan kita, maka juga diwajibkan bagi diri kita untuk bisa berhijrah, meninggalkan tempat menuju tempat yang lain yang memungkinkan kita untuk melaksanakan, menjaga keturunan kita dengan sebaik-baiknya, agar nanti muncul keturunan yang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, generasi muwahhidin yang itu mengikuti sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah beberapa ghayatut tasyri' yang itu menjadi pertimbangan kapan dan kondisi bagaimana kita bisa berhijrah. Ketika kita pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua ketika hijrah kita, perpindahan kita ini memenuhi ghayatut tasyri', itu yang pertama hifdzuddin, hifdzul mal,
hifdzun nasal, kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nah, yang berikutnya, yang kelima yang juga tidak kalah pentingnya adalah hifdzul akal, yaitu menjaga akal kita. Ketika akal kita sudah terganggu, banyak syubhat-syubhat, kajian-kajian yang menjerumuskan kita kepada pemahaman agama yang kabur, kemudian bahkan sebagian mungkin mabuk-mabukan, majelis-majelis yang itu hanya caci maki, majelis yang hanya menjelek-jelekkan golongan-segolongan dengan yang lain, majelis yang menjauhkan kita dari cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, cinta Rasul, menjauhkan kita dari cinta tauhid. Maka majelis yang seperti ini akan wajib kita jauhi, menuju majelis-majelis yang baik, majelis-majelis sunnah, majelis-majelis yang diasuh oleh para ulama rabbaniyin, yang itu mengajak pada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta bertibak kepada sunnah-sunnahnya sampai hari akhir kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kaitannya menyambut Muharram, tahun baru 1443 Hijriah. Mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya kita semua diberikan taufik dan istiqomah untuk meningkatkan ketaatan kita kepadanya, dan nanti terakhir kita diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi bersama dengan para rasul dan para nabi serta para malaikat yang bertaat lagi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.